Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lelatus Saada, NRP 5214110059. Pada TP kali ini, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai managing desktop. Berbicara mengenai Linux, pasti mendengar yang namanya desktop environment dan window manager. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu desktop environment dan window manager. Nah, ketika kita mendengar desktop environment dan window manager, pasti tidak lepas dari kata-kata seperti Xwindow. Xwindow atau lengkapnya Xwindow System merupakan software sistem komputer dan protokol jaringan yang menyediakan dasar untuk interface pengguna grafis GUI dan kaya akan kemampuan perangkat input dan jaringan komputer. Ini menciptakan lapisan abstraksi perangkat keras di mana perangkat lunak ditulis dengan menggunakan set umum dari perintah, memungkinkan untuk independensi perangkat keras dan menggunakan kembali program di komputer manapun yang mengimplementasikan X, menjadi fondasi yang memungkinkan elemen-elemen grafis digambar pada layar pada lingkungan sistem operasi Unix atau Linux dan sejenisnya. Disebut juga X atau X11 pada awalnya dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1984. Lalu, Window Manager sendiri merupakan interface utama antara X-Window System dengan user. Tanpa adanya Window Manager ini, sistem akan lebih sulit digunakan dan tidak akan terlalu produktif. Window Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrolan dan kustomisasi border, menu, icon, virtual desktop, button, toolbar. Yang terakhir, desktop environment. Desktop environment ini yang di dalamnya juga termasuk Window Manager. Desktop environment merupakan sistem yang jauh lebih terintegrasi jika dibandingkan dengan Window Manager, karena desktop environment sendiri memiliki utility dan software bawaan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Desktop environment membutuhkan X-Window System dan juga Window Manager. Jadi ketiganya ini saling terkait satu sama lain. Jadi untuk sistem operasi sejenis Unix, Linux membutuhkan minimal X-Window dan Window Manager agar tampil dengan interaksi grafis atau GUI, Graphical User Interface. Namun akan lebih canggih dengan menggunakan desktop environment karena di dalamnya sudah termasuk Window Manager dan utility atau aplikasi pendukung yang terintegrasi. Saya akan menginstal sebuah aplikasi secara online setelah beberapa kali percobaan. Jadi kita ketik sudo spasi apt get install, lalu nama aplikasi yang akan kita install. Di sini saya akan menginstal Google Chrome. Lalu enter. Kita tulis Y, enter lagi. Kita tunggu beberapa saat sementara Ubuntu sedang menginstal. Proses install masih berjalan. Nah, jika sudah sampai di situ, berarti proses install telah berhasil. Kita coba lihat
di aplikasinya apakah sudah benar-benar terinstall atau belum. Kita tulis Google Chrome dan kemudian muncul Google Chrome. Berarti proses install telah berhasil. Kemudian saya akan menginstal sebuah aplikasi lagi secara offline. Sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi berbasis .deb. Saya akan mencoba menginstal KM Player. Kita masuk ke root system dulu, lalu kita tulis sudo dpkg -i, lalu nama dari aplikasi yang akan kita install. Kemudian tekan enter. Di sini terjadi error dalam prosesnya dan terjadi dependensi. Dependensi ini merupakan ketergantungan sebuah aplikasi terhadap aplikasi yang lain. Jadi kita harus menginstal satu persatu aplikasi bawaannya. Sekarang kita coba untuk menginstal aplikasi yang lain. Kita tulis lagi. Di sini saya akan menginstal Keyway Scanner. Kita tekan enter. Nah, sekarang aplikasi sudah terinstall. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai repositori dan juga dependensi pada Linux. Repositori merupakan sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Bisa dibilang repositori ini merupakan paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket-paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah sistem operasi. Jadi, sebuah sistem operasi seperti Linux ini terdiri dari berbagai macam distro, mulai dari yang berbasiskan RPM, deb, dan lain-lain. Jadi, tentu saja disediakan paket-paket khusus untuk menunjang kinerja aplikasi dan program dari sistem operasi tersebut agar tidak tercampur aduk oleh paket-paket untuk distro lain. Contohnya, seperti paket-paket dari Mandriva tidak sama dengan paket-paket yang ada pada Ubuntu, karena kedua ekstensi tersebut tidak kompatibel satu sama lain. Maka dari itu, agar pengguna dapat dengan mudah mendownload repositori, dibuatlah mirror repositori tersebut. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa repositori ini merupakan paket-paket yang dikhususkan dan disediakan untuk diinstal oleh berbagai macam distro Linux. Kemudian, apa itu dependensi? Dependensi ini bisa diartikan sebagai ketergantungan. Di Linux sendiri, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Jadi, satu paket itu
bergantung terhadap paket yang lain. Misalnya, paket D memiliki dependensi terhadap paket A, B, dan juga C. Paket D akan berjalan dengan baik jika kita menginstal paket A, B, dan C. Ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket D berfungsi baik dan maksimal. Namun dependensi kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyebalkan apabila jika distributor manajemen dependensi dengan buruk. Misalnya di Ubuntu, paket Ubuntu meminta dependensi lebih dari yang dibutuhkan. Padahal jika beberapa paket tersebut tidak diinstal, Ubuntu tidak bermasalah saat berjalan. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan informasi desktop pada terminal. Yang pertama kali, pastikan kalian mempunyai screen fetch. Kemudian tinggal diekstrak. Di sini kebetulan sudah saya ekstrak. Kita buka. Lalu copy screen fetch dev. Jadi kita akan menaruh screen fetch ini pada home. Kemudian kita buka screen fetch. Kemudian kita akan membuat screen fetch dalam bentuk dokumen. Jadi kita copy ini semua, lalu kita buat dokumen baru dan kita isi sama seperti screen fetch dev. Lalu kita save. Kita beri nama screen fetch, lalu save. Kemudian setelah tersimpan, kita buka terminal. Lalu ketik chmod +x screen fetch. Lalu titik slash screen fetch. Ini informasi desktop sudah tampil pada terminal. Nah, sekarang saya akan membuat informasi ini terus berjalan setiap kali saya membuka terminal. Kita ketik nano slash titik PASHRC. Ini sudah masuk ke dalam GNU Nano. Di bawah sendiri kita tulis tampilkan screen fetch ini, lalu di bawahnya kita tulis titik slash screen fetch. Kemudian jika sudah, kita tekan Ctrl X. Untuk membuktikannya, kita close terlebih dahulu terminal.
lalu kita buka lagi. Nah, sekarang informasi ini sudah tampil setiap kali saya membuka terminal. Berikutnya saya akan merubah tema, wallpaper, dan icon. Pertama kita buka sistem setting. Lalu kita pilih appearance. Di sini sudah terdapat wallpaper yang bisa kita gunakan. Saya akan memilih yang ini. Kemudian di bawahnya terdapat tema. Saya coba ganti tema radiance. Nah, berikutnya di bawahnya ini terdapat icon size yang bisa kita rubah-rubah. Saya coba menjadikannya lebih kecil. Terlihat icon di bagian paling kiri semakin lama semakin kecil. Kemudian untuk mengganti icon itu sendiri, kita buka sistem setting, lalu buka bagian appearance. Kita bisa mengganti tema menggunakan high contrast, dan icon yang ada di sebelah kiri ini sudah berubah. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai user management melalui terminal. Pertama kita buka terminal terlebih dahulu. Yang pertama saya akan membuat user dengan nama Sysop dan memberikan password, lalu memasukkan user ke dalam grup. Kita buat user terlebih dahulu. Ketik sudo user at Sysop. Tulis password user yang sedang digunakan sekarang. Lalu untuk mengecek kita buka sistem setting. Kita buka bagian user account. Di sini sudah ada akun baru bernama Sysop. Untuk memberi password, ketik sudo password Sysop. Ini artinya kita akan memberikan password kepada user yang bernama Sysop. Kita enter passwordnya, kita ketikkan kembali, password sudah diupdate. Kemudian untuk memasukkan user Sysop ke dalam grup, kita buat grupnya terlebih dahulu.
Kita ketik sudo add group. Maksudnya group add will. Di sini saya beri nama grupnya will. Nah, saya sudah pernah membuat grup will, jadi group already exists. Kemudian untuk memasukkan user, kita ketik sudo usermod -a g besar, nama grupnya, lalu nama usernya. Kemudian berikutnya saya akan membuat sebuah user baru dengan nama panggilan saya. Tapi karena nama panggilan saya sudah digunakan pada user saat ini, saya akan membuatnya dengan nama yang lain. Stepnya sama seperti yang tadi. Sudo user add. Di sini saya beri nama Lala. Nah, kita lihat sistem settingnya. Sudah ada user baru bernama Lala. Kemudian untuk memasukkan password, sudo passwd Lala. Kita masukkan passwordnya. Di sini saya memasukkan password sesuai NRP saya. Kemudian kita tuliskan lagi, dan password pun sudah terupdate.